kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2021 ya. Oke. Nah, bagaimana kira-kira bentuk soal UTBK tahun 2021? Kita bisa lihat di soal yang pertama ya, bisa kita cek. Oke. Nah, soal yang pertama itu tentang termodinamika ya. Oke, nah, jadi di sini katanya begini, gas ideal diatonik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap ya. Oke, berarti di sini diketahui katanya tekanannya tetap. Itu artinya T1 sama dengan T2. Kita anggap aja T. Kemudian dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1 katanya itu A meter kubik ya. Oke. Kemudian V2-nya adalah 4 V1. Berarti bisa kita buat kesimpulan bahwa volume kedua adalah 4A gitu ya. Oke, meter kubik. Kemudian dalam proses tersebut gas menyerap kalor sebesar. Yang ditanya adalah apa? Kalornya berapa gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di sini gasnya adalah diatonik. Ya. Kalau diatonik berarti nanti energi dalamnya itu sama dengan 3/2, bukan 3/2 ya, tetapi 5/2. Perubahan energi dalamnya 5/2 NR delta T. Nah, delta U bisa juga ditulis dengan rumus 5/2 dikali T2 V2 dikali T1 V1 gitu. Ya. Nah, sangat gampang sebenarnya. Oke, nah, jadi di sini katanya tekanannya tetap gitu. Jadi delta U sama dengan 5/2 ini T dikali V2 T dikali V1. Nah, sama aja ya. Nah, di sini kita peroleh 5/2 T dikali V2 dikali V1. Jadi nanti delta U-nya di sini dapat kita berapa? Delta U itu sebesar 5/2 T dikali berapa? Ya, 4A dikurang A. Hasilnya adalah 5/2 T dikali 3A. Hasilnya adalah 15 T dikali A per 2. Inilah dia energi dalamnya. Nah, sedangkan untuk mencari kalor dia nanti delta U ditambah usaha. Jadi ini bisa kita buat delta U-nya kita peroleh 15 T dikali A ya. Oh, ini D ya. Berarti tekanannya nanti kita anggap T. Ini nanti bisa aja kita ganti jadi D ya. Oke. Itu tadi T dikali A dulu per 2 ditambah mencari usaha kalau dia pada tekanan tetap itu nanti T dikali V2 kurang V1. Berarti 15 per 2 T dikali A T dikali 4A dikurang A. Nah, ini bisa kita dapatkan 15 per 2 TA tambah berapa nih ya? Nah, ini kan dia dapat 3 TA. Nah, kalau ini sekitar 7,5 TA. Kalau ini 3 TA. Hasilnya adalah 10,5 TA. Nah, tekanannya kita ganti jadi D gitu. Jadi 10,5 AB. Inilah jawaban untuk soal nomor 1. Jadi sangat gampang sebenarnya. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau dia nanti
monoatomic. Ini kan diatonik nih. Nah, kalau dia monoatomic, nanti monoatomic berarti energi dalamnya itu adalah perubahan energi dalamnya 3/2 NR delta T, begitu ya. Sangat gampang sebenarnya ya. Oke, jadi ini delta U nya bisa juga 3/2 T2 V2 dikali T1 V1 gitu, dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya. Oke, nah beginilah kira-kira penyelesaian soal nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, ini bisa kita lihat ya. Soal yang kedua, katanya begini. Di soal yang kedua, gas ideal monoatomik. Kita udah pasti bisa tebak nih. Dia monoatomik. Diketahui ini gasnya adalah berbentuk monoatomik. Monoatomik. Ya. Oke. Sebanyak N mol menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap. Pada proses tersebut, gas menyerap kalori sebesar kijoule ya, dan perubahan tekanan sebesar A Pascal. Volume wadah sama dengan yang ditanya adalah volume wadahnya berapa. Jadi kalau monoatomik, berarti delta U-nya itu adalah 3/2 NR delta T. Perubahan energi dalam ya. Berarti ini bisa kita buat T2 V2 dikurang V1 V1. Oke. Kemudian setelah kita dapat perubahan energi dalamnya, di sini kan ada katanya dalam wadah yang volumenya tetap. Kalau volumenya tetap, V1 sama dengan V2 dianggap V, maka di sini nanti menghasilkan konsekuensi usahanya adalah 0 gitu. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah apa? Yang ditanya adalah berapa sih volume wadah itu? Nah, di mana nanti delta T itu sama dengan A Pascal. Nah, kita tahu bahwa delta T itu sama dengan T2 dikurang T1 gitu. Ya. Oke. Nah, langsung saja kita buat Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, ini tadi 0, ya kan? Berarti Q sama dengan delta U. Jadi ini bisa kita tuliskan 3/2 T 2V2 dikurang V1 V1. Nah, kita lanjut ya. Kita peroleh dia nanti Q sama dengan 3/2, di mana di sini T2 dikurang T1 ya, dikurang T1 sama dengan V. Kenapa? Karena kan V1 sama dengan V2 nih. Jadi gini aja kita buat. Jadi nanti Q sama dengan 3/2 delta T dikali V. Nah, di sini kita peroleh Q sama dengan 3/2 delta T tadi simbolnya apa? A dikali V. Jadi di sini kita peroleh V-nya 2 kali Q ya. 2 kali Q per 3A. Nah, inilah kira-kira jawaban dari soal nomor 2. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke. Nah, beginilah kira-kira untuk menjawab soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, kita akan membahas nanti tentang efek Doppler ya. Oke, katanya begini, dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X. Sebagaimana pada gambar, kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama. Artinya frekuensi yang dihasilkan sumbernya itu sama ya. Nah, tapi yang didengar oleh pendengar itu belum tentu F gitu. Oke,
Cepat lambat bunyi di udara adalah VU. Pengamat O, sumber A dan sumber D bergerak ke kanan berturut-turut dengan kelajuan 0,2 VU, 0,4 VU, dan 0,6 VU. Jika selisih frekuensi dari kedua sumber menurut pengamat adalah A, F sama dengan OK. Jadi di sini kita peroleh bahwa ya VU-nya tetap VU ya. Oke, kecepatan bunyi di udara. Sedangkan katanya pengamat itu artinya pendengar ya. VT-nya itu kecepatannya 0,2 VU. Sedangkan si sumber A ya, VA itu 0,4 VU. Sedangkan ini sebagai sumber A ya. Oke, ini sumber si D itu 0,6 VU. Yang ditanya adalah di mana nanti gini. Delta F-nya itu nanti F dikurang FOA dikurang FOD. Nah, ya. Oke. Nah, kenapa FOA dikurang FOD? Karena nanti frekuensi yang dihasilkan oleh si A frekuensi yang dihasilkan oleh si A dan terdengar oleh si O itu lebih besar, ya. Oke. Jadi yang ditanya itu adalah berapa sih nilai F itu gitu. Nah, ini yang mau kita tanya. Jadi ada dua kejadian nih. Yang pertama, ini kan sama-sama bergerak ke mana nih? Ayo, ke kanan. Jadi di sini kita tinjau dulu hubungan antara O dengan apa? Dengan A. Nah, di mana si A itu adalah sumber, si O adalah pendengar. Jadi nanti FOA maksudnya gini, frekuensi yang didengar O akibat sumber apa? Sumber si A itu nanti berapa? Jadi ketika pengamatnya diam, maka nanti VT-nya bernilai 0. Tapi kalau dia bergerak, berarti tidak sama dengan 0 begitu. Ya, ada nanti nilainya. Oke, jadi kita lihat dulu. Di sini katanya si A itu mendekati, berarti sumber itu mendekati pengamat. Sedangkan pengamat menjauhi sumber. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini nanti kecepatan bunyi di udara ditambah kecepatan pengamat, dia jadi positif. Kenapa? Karena sumber positif atau negatif nih? Negatif ya. Oke, dia negatif nanti. Kalau pengamat menjauhi sumber, maka kecepatannya jadi negatif. Berarti VT per. Kalau sumber mendekati pengamat, dia nanti kecepatan sumber itu jadi negatif. Berarti dikali dengan Fs ya. Oke. Jadi di sini kita peroleh VU-nya itu tetap VU ya. Ini VT-nya berapa? Katanya 0,2. 0,2 VU per berapa nih? VU dikurang 0,4 VU dikali dengan F. Hasilnya berapa? 0,8 VU per 0,6 VU dikali dengan F. Ini kan VU-nya bisa kita eliminasi nih. Habis. Hasilnya apa? FOA itu sama dengan, ini sama-sama bagi apa ya? Bagi 2, berarti dia 4/3F gitu. Nah, inilah dia. Sedangkan untuk frekuensi yang didengar pengamat akibat sumber D, itu nanti kita buat O dengan D. Kita bisa cari di mana nanti di sini ya. Si O adalah pendengar atau pengamat, si D adalah sumber. Jadi nanti FOD itu sama dengan VU. Nah, di sini nanti si sumber menjauhi pengamat. Jadi dia positif. Sedangkan di sini si pendengar mendekati sumber. Jadi dia positif gitu.
Nah, ini dia. VU plus VS dikali dengan FS. Jadi di sini kita peroleh VU ditambah 0,2 ya. Per VU ditambah 0,6 VU gitu. Ya. Nah, dikali dengan F. Jadi bisa kita peroleh 1,2 VU per 1,6 VU dikali dengan F. Nah, ini kita eliminasi habis ya. Jadi 1,2 itu nanti sama dengan berapa? Sama dengan sama-sama bagi 4 kita buat 3 per 4 F gitu. Inilah FOB. Nah, sekarang kita lihat bahwa delta F sama dengan FOA dikurang FOB. Nah, kita masukkan saja. Nah, di sini kita peroleh delta F itu sama dengan FOA dikurang FOB. Kenapa? Karena FOA lebih besar daripada FOB. Nah, ini 4/3 ini, sedangkan ini 3/4 ya FOB-nya. Nah, jadi di sini langsung kita masukkan. Ini katanya selisihnya berapa? Delta F-nya berapa? Nah, ini sama dengan A. Jadi kita buat A itu sama dengan berapa? 4/3 F dikurang 3/4 F. Samakan penyebutnya. A sama dengan, ini penyebutnya jadi 12 ya. Berarti ini 16 F per 12 dikurang. Ini berapa nih? Supaya, nah dia nanti gini. Nah, berarti ini 16 F dikurang 9 F. Jadi A sama dengan berapa? 7/12 F. Jadi kita peroleh di sini F-nya adalah 12A per 7. Inilah jawaban soal nomor 3. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. 12/7A. Begitu kira-kira. Oke. Nah, inilah soal yang ketiga, yaitu tentang efek Doppler. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Kita hapus ya. Oke, Nah, soal yang keempat ini tentang bandul. Jadi kalau bandul ini sebenarnya gampang. Oke, kita lihat dulu. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa dengan tali bandul. Oke, diketahui katanya. Nah, ini kita anggap L1 ya, 1 meter. Pada suatu saat wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun dan ditercepat searah dengan vektor 0 dari lantai kabin. Saat itu bandul diayun dan memiliki frekuensi F1-nya itu adalah 0,48 Hz. Kemudian tali bandul itu diganti dengan tali yang lain dengan panjang, berarti L2-nya itu adalah 2,25 meter. Frekuensi bandul itu setelah tali diganti adalah yang ditanya adalah berapa sih frekuensi keduanya gitu. Setelah tali diganti ya. Oke, kalau mencari frekuensi dari bandul itu kan 1/2F dikali akar dari ya G per L. Jadi kalau kita cari perbandingan bandul F1 per F2 itu nanti akar dari apa? G1 dikali L2 per G2 dikali L1. Nah, G-nya nanti di sini sama. Kenapa? Karena dia masih di planet yang sama gitu. Jadi kita coret aja nih. Ya kan? Kita coret aja. G-nya habis. Jadi sisa itu hanya apa? F1 per F2 sama dengan akar dari L2 per L1. Jadi di sini bisa kita substitusikan angkanya atau kita masukkan ya. F1-nya itu 0,48 Hz per F2. Akar dari berapa? L2-nya 2,25 per 1. Ini kan hasilnya berapa? 1,5 per berapa nih? 1 ya. Jadi nanti F2-nya itu 0,48 per 15 gitu.
Nah, ini kan bisa kita sama-sama bagi 3 nih, ya kan? Bagi 3 berarti ini 0,16 per berapa? Per 5 dong. Nah, kita udah bisa tebak bahwa 16 dibagi 5 itu 3,2 ya. Karena di belakangnya itu ada 2 dibalik koma, berarti 0,32 Hz gitu. Ya, sangat gampang. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Inilah dia kira-kira. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikut ini adalah tentang apa? Tentang muatan ya. Oke, tentang muatan dan berhubungan dengan gaya listrik. Oke. Jadi katanya begini, muatan titik A berada di X sama dengan 0 ya. Berarti kita buat si A berada di X sama dengan 0, sedangkan si B katanya berada di X 60 cm. Oke, jadi nanti kalau kita gambarkan, itu artinya dia begini, si A di sini, si B di sini. Nah, ini QA, ini QB. Kemudian katanya ada sebuah muatan titik ya berada di C dengan catatan katanya dari A dia 12. Berarti ini kita anggap R1 itu 12 cm. Jika muatan titik A katanya oke, dikasih tahu QA itu 1 mikrokolom. Dan gaya listrik yang dialami muatan C sama dengan 0. Oke, berarti di sini si C mengalami gaya listrik ya, itu 0, sigma F-nya nanti sama dengan muatan titik D sebesar berapa. Oke, dari sini kita peroleh bahwa jarak C ke B itu adalah 48 cm. Tahu dari mana ya kan? Nah, ini kan awalnya titik 0. Ini 60 cm. Sedangkan dari QA dengan ke titik C itu dia udah hasilnya berapa? Hasilnya udah sebesar 12 ya kan? Maka C ke B itu 48 cm. Berarti ini kita anggap R2 gitu. Nah, jadi yang ditanya itu adalah berapa sih QDB gitu. Nah, untuk menjawab ini, jika kejadiannya seperti ini, misalkan gaya di C itu sama dengan 0, maka gaya pada C akibat si A itu sama dengan gaya pada C akibat si B. Jadi ini bisa kita buat K QC dikali QA per RCA ya, kuadrat sama dengan K QC dikali QA per RCB kuadrat. Nah, mana yang boleh kita coret? Nah, ini habis sisa QA ya. Oke, jadi bisa kita peroleh di sini QA-nya berapa? QA-nya 1 mikrokolom per 12 kuadrat. Ini QD ya, bukan QA. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Di sini QD. Oke, jadi kita peroleh QD per berapa? 48 kuadrat gitu. Nah, di sini perlu kita sederhanakan sama-sama bagi 12 ya. Tetapi kuadratnya jangan hilang. Nah, jadi kita peroleh di sini 1 mikrokolom per 1 kuadrat QD. Kalau 48 bagi 12, 4 ya. Oke, 4 kuadrat. Jadi di sini 1 mikrokolom QD per 16. Jadi QD itu sama dengan 16 mikrokolom. Nah, dia nanti nilainya positif. Kalau dia negatif, maka di C nanti gayanya tidak sama dengan 0. Tapi kalau dia positif, gaya di C nanti bisa bernilai 0. Tetapi kalau negatif, gaya di C tidak sama dengan 0. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Positif 16 mikrokolom.
Jadi sangat jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Nah, katanya begini. Dinding sebuah rumah terdiri dari dua lapisan ya. Lapisan A dengan ketebalan IA atau LA dan konduktivitas termal KA berada di sisi luar rumah. Lapisan D ketebalan IB dan konduktivitas termal KD itu 0,5 KA berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara dalam itu adalah TD, temperatur udara luar ya TL itu adalah 1,25 TD dan temperatur bidang batas kedua lapisan 1,2 TD, maka LB dikurang LA sama dengan berapa? Oke. Nah, katanya begini, diketahui ya, kita harus paham dulu mana sih temperatur luarnya gitu ya. Oke. Kalau dia ada dua sambungan ya, ada dua logam ataupun ini dianggap dinding ya. Ini misalkan T1, ini T sambungan, ini T2 nih. Kalau nanti T1 lebih besar daripada T2, maka untuk menentukan suhu sambungannya kita bisa gunakan K1 dikali A1 dikali T1 dikurang TC per L1 atau K2 dikali A2 dikali TC dikurang T2 per L2 gitu. Nah, oke. Nah, di sini katanya diketahui yang di luar adalah si A, yang di dalam adalah si D. Nah, suhu sambungannya kita udah tahu kan? Nah, jadi di sini diketahui katanya untuk si A itu katanya suhu si A atau dianggap T1 ya. Ini TA. Itu katanya sebesar 1,25 TD. Nah, oke. Dan temperatur bidang batas kedua TC-nya, TC itu sama dengan 1,2 TD. Nah, sedangkan yang di dalam itu kita buat aja T2 TD sebesar TD. Yang ditanya itu adalah apa? Apa nih? Yang ditanya adalah LD dikurang LA. Dan di mana di sini nanti KB itu katanya 0,5 KA gitu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Atau 1/2 KA gitu. Nah, yang ditanya adalah LD dikurang LA. Nah, untuk menjawab soalnya, kita langsung saja gunakan rumus di bawah ini. Jadi nanti bagaimana dengan luasannya? Kalau dia luasannya, kalau dinding dengan dinding, itu pasti luasannya nanti sama. Gitu. Luas penampangnya ya. Jadi nanti A1 sama dengan A2. Oke. Jadi di sini kita bisa coret aja langsung A-nya habis. A1 sama dengan A2. Kemudian kita substitusikan di sini K1-nya itu anggap KA. Kemudian ini T1-nya itu adalah 1,25 TD dikurang 1,2 TD ya per LA sama dengan berapa nih? Setengah. Nah, ini TC-nya berapa? 1,2 TC TD ya dikurang TD per LB gitu. Nah, di sini kita peroleh ini KA ya, jangan hilang KA. Ini dikali KA, setengah KA ya. Oke, setengahnya bisa di depan atau di belakang terserah, sama aja. Oke, kita coret KA-nya habis. Kemudian di sini kita peroleh dia hasilnya adalah 0,05 TD per LA ya, 0,05 TD per LA. Kemudian di sini kita peroleh 1,2 dikurang TD berarti setengah dikali apa nih? 0,2 TD per LD. Nah, mana yang boleh kita coret? Ini TD-nya habis. Nah, jadi di sini kita peroleh
dia 0,05 LA sama dengan berapa? 0,1 ya. 0,1 per LD. Sama-sama kali 100 bisa kan? Nah, ini 5 per LA. Ini berapa? 2 ya? 2 atau 10 nih? 10 LD. Nah, jadi kita peroleh sama-sama bagi 5. Hasilnya berapa nih? 1 per LA sama dengan 2 per LD. Jadi kita peroleh di sini LA itu sama dengan setengah daripada LD. Kenapa? Coba kali silang. 2 LA sama dengan LD. Berarti LA sama dengan setengah LD gitu. Yang ditanya itu adalah pengurangan LD dikurang LA. Jadi di sini LD dikurang LA ya. Nah, ini hasilnya berapa? LD dikurang setengah LD. Ya udah, setengah LD atau 0,5 LD gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Oke. Nah, beginilah kira-kira untuk menjawab soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Oke. Oke, soal nomor 7. Jadi kalau soal nomor 7 ini sebenarnya gampang sangat ya. Sangat gampang. Jadi katanya begini, gerak lurus sebuah benda diperlihatkan oleh grafik di atas. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0 sekon dan T sama dengan 2 sekon lah. Oke, diketahui katanya di sini untuk kecepatan rata-rata dia nanti X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 untuk menentukan kecepatan rata-rata, atau bisa juga delta X per delta T, sama aja. Oke, di sini katanya yang ditanya itu adalah pada saat T1 0 sekon, T2 2 sekon. T1-nya 0 sekon berarti nanti X1-nya pada saat 0 sekon itu 2 meter. Nah, di sini dia. Kemudian pada saat T2 2 sekon, X2-nya itu berapa? Berapa ya? Ini di 6 meter gitu. Nah, jadi yang ditanya itu adalah kecepatan rata-ratanya. Jadi untuk menentukan kecepatan rata-ratanya itu nanti X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Hasilnya adalah 6 dikurang 2 per 2 dikurang 0. Ini hasilnya 4 per 2. Berarti 2 meter per sekon. Nah, jadi beginilah kira-kira untuk menjawab soal nomor 7 ya. Oke. Kita hapus nih. Ya, oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, kalau soal nomor 8 sebenarnya sama saja dengan soal nomor 7. Katanya begini, diketahui di sini pada saat T1 sama dengan 0 sekon, di sini X1-nya itu adalah 1 meter. Pada saat T2 sama dengan 1 sekon, X2-nya berapa? 2,5 meter. Yang ditanya itu adalah berapa sih kecepatannya? Nah, mencari kecepatan pakai aja nanti kecepatan rata-rata. Jadi nanti dia untuk menjawabnya buat aja X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Berarti 2,5 dikurang 1 per 1 dikurang 0 ya. Hasilnya nanti 1,5 per 1. Berarti kecepatannya itu adalah 1,5 meter per sekon. Jadi sangat gampang sebenarnya. Oke? Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 9, ini sangat gampang ya. Oke, ini tentang katrol sebenarnya. Oke,
Nah, tentang katrol. Jadi begini, kalau katrol itu carcepnya saja saya buat. Katrol ini nanti kalau dia misalkan tanpa selit atau tanpa selit, itu artinya katrol ikut berputar. Berputar, maka nanti momen inersia katrol sangat diperhitungkan. Jadi nanti kalau dia momen inersia katrol, kalau hanya katrol saja ya, I-nya nanti itu mr kuadrat. Kalau dia katrol tejal, ada katrol tejal, maka I-nya nanti setengah mr kuadrat. Ya, oke. Nah, di sini nanti konstantanya, lihat, dia nanti K-nya 1 yang di depan ini. Tapi kalau di sini konstantanya ini 2. Nah, ini nanti dipakai untuk menentukan percepatan. Jadi apa aja yang sering ditanya dari sini? Yang sering ditanya adalah percepatannya. Menentukan percepatan A, itu nanti ada 2 cara. Dia nanti N2 dikurang N1 per N1 ditambah N2 ditambah K dikali massa katrol ya. Dikali dengan G. Nah, ini syaratnya, kenapa saya buat N2 dikurang N1? Syaratnya nanti N2 lebih besar daripada N1 gitu. Ya, oke. Kemudian mencari percepatan juga bisa kita lakukan percepatan linear ya. A itu nanti alfa dikali dengan R. Ya, oke. Ini dia. Kemudian apalagi yang sering ditanya? Yang sering ditanya adalah tegangan. Tegangan tali. Nah, jika nanti N2 lebih besar daripada N1, tegangan tali T1 itu nanti sama dengan N1 kali A ditambah N1 kali G. Kalau T2 nanti N2 dikali A ya. N2 dikali G, bukan N2 dikali A. Dikurang nanti N2 kali A, gitu. Sangat gampang sebenarnya. Nah, jadi yang dikasih tahu di sini yang pertama itu adalah apa? N1-nya 1 kg, N2-nya 2 kg. Terus di sini katanya momen inersianya udah dikasih tahu ya, 0,01 kg meter kuadrat. Nah, ini hanya katrol saja. Berarti I itu sama dengan mr kuadrat gitu. Kemudian di sini kita peroleh R-nya itu katanya, oh bukan R ya, tetapi percepatannya itu 2,5 meter per sekon kuadrat. Ya, oke. Kemudian percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu adalah berapa sih R-nya? Oke. Kalau mencari R, sebenarnya kita bisa gunakan ini. A sama dengan alfa dikali R. Masalahnya alfanya nggak ada. Jadi kita gunakan rumus momen inersia. Jadi yang harus kita lakukan adalah cari dulu massa katrol berapa. Nah, di sini catatan K-nya itu adalah 1 gitu. Jadi nanti buat aja di sini. A sama dengan N2 dikurang N1 dikali G per N1 tambah N2 dikali K dikali M. Ya. Oke, di sini kita peroleh dia nanti A-nya 2,5. 2,5, 2 dikurang 1 dikali 10 per 1 tambah 2 ya, dikali dengan 1 dikali massa katrol. Jadi di sini bisa kita peroleh 2,5, ini 10 hasilnya, per 3 tambah M. Kali silang nih. Kali silang berarti 7,5 ditambah 2,5 M. Sama dengan 10. Nah, pindahkan nih. 2,5 M, 10 dikurang 7,5. Berarti 2,5 M sama dengan 2,5. Berarti N sama dengan 1 kg gitu. Ya. Sangat gampang sebenarnya. Oke? Kemudian di sini bisa kita lanjut ya. Kita lanjut
dengan menggunakan ini momen inersia. Jadi nanti momen inersianya itu sama dengan I sama dengan mr kuadrat. Jadi di sini 0,01 dikali 1 dikali r kuadrat. Jadi di sini r kuadrat itu sama dengan 0,01, berarti r-nya saja itu 0,1 ya. Ini 0,1 meter. Sekarang yang ditanya adalah apa? Dalam bentuk senti ya. Berarti 0,1 dikali 100 senti sama dengan 10 senti. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Ya, oke. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 10. Ya, kira-kira bagaimana sih penyelesaian dari soal nomor 10 ini? Ini tentang katrol juga dia. Nah, jadi di sini katanya dua balok bermasa N1 dan N2. Ya, N1 dan N2. Kemudian katanya di sini apa? Terhubung dengan seutas tali bergerak tanpa selip melalui sebuah katrol berbentuk silinder pejal. Nah, bermasa 2 kg. Oke, berarti di sini massa katrolnya sudah diketahui. 2 kg. Diketahui percepatan gravitasi G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Dengan tegangan tali T1-nya itu adalah 12,5 Newton. Percepatan sudut katrol itu katanya alfanya 25 ya. 25 radian per sekon. 25 radian per sekon kuadrat ya. Kemudian jari-jarinya itu adalah 10 cm atau 0,1 meter. Yang ditanya itu adalah berapa sih perbandingan N1 banding N2 ya. Oke. Kalau untuk menentukan perbandingannya ini nanti, maka cari T1 itu rumusnya adalah N1A ditambah ya N1G. Nah, gini ya. Oke. Kemudian nanti T1-nya berapa? 12,5. Masalahnya A-nya belum dapat. Jadi A itu bisa kita peroleh dari rumus yang tadi ya. Alfa dikali R. Berarti A itu sama dengan 25 dikali 0,1. Berarti 2,5 radian per sekon. Bukan radian per sekon lagi ya. Meter per sekon. Nah, meter per sekon kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. T1-nya berapa tadi? 12,5 N1 dikali 2,5 tambah N1 dikali 10. Berarti di sini 12,5 N1 ditambah wait. Ada yang kurang nih. Nah, dia nanti di 12,5 juga dikali N1. Habis. Jadi N1-nya 1 kg. Nah, sekarang kita mencari N2-nya. Nah, kalau mencari N2, kita gunakan percepatannya nanti N2 dikurang N1 dikali G per N1 ditambah N2 tambah K dikali M. Nah, tadi kakak sudah jelaskan bahwa kalau dia katrol pejal, itu dia nanti mencari momen inersianya setengah NR kuadrat. Di mana K-nya itu adalah setengah gitu. Nah, jadi di sini kita peroleh A-nya tadi berapa? 2,5. Berarti ini N2 dikurang 1 ya, dikali 10 per 1 ditambah N2 ditambah setengah dikali 2 gitu. Jadi hasilnya berapa nih? 2,5 10 N2 dikurang 10 per berapa nih? 2 ditambah N2 gitu.
Nah, jadi nanti tinggal kita kalikan, berarti 5 dikali 2N2 sama dengan 10N2 dikurang 10. Tindakan yang sejenis, ya. Tindakan yang sejenis. Bisa nih ya. Berarti berapa ya? Nah, ini tindakan ke sini. Berarti dia ini 2N2 ya. Oke, ini ada yang kurang nih kayaknya. Oke, kita hapus dulu. Ini seharusnya wait ya. Berarti dia nanti 2,5 N2. Kenapa? Ini tadi kan dikali 2,5 bukan 2. Kemudian 10 M2 dikurang 10 nih. Nah, 10-nya pindahkan ke sini. 5 ditambah 10. 10 N2 dikurang 2,5 N2. Jadi 15. Berarti 7,5 N2. Berarti N2-nya itu adalah 2 kg. Jadi perbandingannya adalah N1 banding N2 berarti 1 banding 2. Nah, gitu dia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke. Jadi begitulah kira-kira untuk menjawab soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini kita berbicara tentang efek fotolistrik ya. Oke. Kita lihat di sini pada percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial penghenti PS1 dan untuk penyinaran panjang gelombang katanya. Oke. Diketahui katanya di sini potensial henti 1 itu VS1. Kemudian untuk penyinaran panjang gelombangnya itu berapa? 500 nanometer. Dan potensial penghentinya katanya 2 volt untuk penyinaran berapa? Berarti lambda 2-nya 400 nanometer. Ya, nanometer ya. Oke, jangan hilang nanonya gitu. Ini nanometer. Kemudian, jika panjang gelombang ambang, katanya lambda 0-nya itu berapa? 600 nanometer. Yang ditanya adalah V1-nya itu berapa gitu. Nah, untuk menjawab soalnya ini, kita perhatikan bahwa energi kinetik efek fotolistrik itu sama dengan apa? Hc per lambda dikurang Hc per lambda 0. Jadi energi kinetik itu sebenarnya bisa dicari dengan rumus E dikali V. E itu nanti dianggap sebagai muatan, ya muatan elektron. Kemudian ini nanti Hc 1 per lambda dikurang 1 per lambda 0. Nah, tinggal kita bandingkan aja. Berarti kalau kita bandingkan nanti E, ya. Kita bandingkan E dikali V1, ya kan? Bandingkan dengan E dikali V2. Ini sama dengan Hc dikali 1 per lambda 1 dikurang 1 per lambda 0 per Hc 1 per lambda 2 dikurang 1 per lambda 0. Nah, inilah rumusnya. Jadi ini bisa kita coret, maka nanti V1 per V2 sama dengan apa? 1 per lambda 1, 1 per lambda 0 per 1 per lambda 2 dikurang 1 per lambda 0. Gitu. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Ini berapa? V1-nya tetap V1 ya. Kemudian 2 sama dengan 1 per berapa? 500 nanometer ya. Nah, nanometer dikurang 1 per 600 nanometer. Per berapa nih? 1 per 400 nanometer. Dikurang 1 per 600 nanometer. Nah, kita habiskan aja nanometernya. Habis. Bagi 100 ya. Bagi 100 dia nanti 1/5 ya. Oke, jadi V1 per 2 sama dengan 1/5 dikurang 1/6 per berapa nih? 1/4 dikurang 1/6. Samain penyebutnya.
Jadi kalau kita samain penyebutnya, dia hasilnya nanti berapa? 30 ya. Jadi ini 6/30 dikurang 5/30 per berapa nih? Kita samain penyebutnya ke 12. Berarti ini 3/12 dikurang 2/12. Hasilnya berapa? 1/30 per 1/12 ya. Oke. Jadi kita peroleh V1/2 sama dengan berapa? 12/30. Jadi sama-sama kali silang nih. Nah, 2 kali 12 berarti 24/30. Sama-sama bagi 3, 8/10 berarti 0,8 volt. Nah, itu kira-kira. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke. Inilah soal untuk nomor 11 ya, jawabannya 0,8. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang wadah ya. Oke, jadi nanti begini, kalau dia seperti ini, maka perlu kita ketahui bagaimana sih cara penyelesaiannya begitu. Nah, ya. Oke, kalau dia nanti untuk bejana berhubungan bagaimana tekanannya. Jadi nanti begini, kita lihat sebuah wadah berbentuk seperti gambar. Wadah berisi suatu cairan. Ketika ujung atas tipe apa nih? Ya, tipe D ditiup mendatar dengan kelajuan. Oke, berarti di sini ada kecepatan udara ya. 20 meter per sekon. Tinggi kolom cairan pada titik A sama dengan HA dan tinggi kolom titik cairan pada titik B sama dengan HB. Dengan HA dikurang HB sama dengan H cm. Keduanya diukur dari garis L. Jika rapat massa udara 1,2 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi rapat massa cairan. Oke. Artinya nanti di sini rho A itu sama dengan rho B. Nah, gitu. Anggap aja rho ya. Oke. Kemudian di sini rho udara itu 1,23 kg per meter kubik. Kemudian di sini nanti HA dikurang HB itu H cm. Nah, inilah diketahui ya kira-kira. Kemudian VU-nya berapa? VU-nya itu adalah 20 meter per sekon. Nah, jadi yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah berapa sih? Ini massa jenis cairan berapa? Nah, untuk menjawabnya nanti kita bisa lihat jumlah tekanan di A sama dengan jumlah tekanan di B. Jadi tekanan di A itu akibat ketinggian ya, ketinggian zat cair. Jadi rho A dikali G dikali HA. Kemudian ditambah untuk si D, tekanannya akibat ketinggian juga. Rho B dikali G HB. Kemudian ada aliran udara, maka ada juga tekanan akibat udara ya. Rho U dikali VU kuadrat, gitu aja. Nah, jadi nanti pindahkan si rho B ke sini, berarti nanti rho A dikali G dikali HA ya. Nah, kemudian dikurang rho B dikali G dikali HB sama dengan setengah rho U VU kuadrat. Nah, tinggal masukkan angkanya gitu. Jadi ini rho dikali 10 HA. Ini rho dikali 10 HB sama dengan setengah dikali 1,23 dikali 20 kuadrat gitu. Ya. Oke, kita sambung. Berarti di sini rho dikali 10 HA dikurang HB sama dengan berapa? 1,2 dikali 1,23 dikali 400. Nah, di sini kita peroleh rho dikali 10 dikali H. Nah, jadi di sini 400 bagi 2 berapa? 200 ya. Berarti 1,23 dikali 200. Jadi di sini kita peroleh lagi, ini rho dikali 10 dikali H per 100. Kenapa? Kita ubah ke meter gitu. Nah, jadi ini H per 100. Jadi meter dia. Nah, sama dengan berapa nih? 246. Kemudian, ini kita eliminasi. Habis, berarti dia
Rho H per 10 sama dengan 246. Jadi kali silang aja. 10 kali apa? Berarti 2460 per H. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. 2460 per H. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal terakhir ya. Nomor 13. Oke, ini tentang dinding ya. Oke. Berarti ini tadi soal yang sama kayaknya. Oke, ini tadi soalnya sama ya. Jadi jawabannya di sini adalah berapa nih? A ya. Sama dengan soal sebelumnya. Oke, jadi jawabannya di sini adalah 0,5 LD. Oke. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang soal UTBK 2021 khususnya Saintek Fisika. Nah, apabila ada kekurangan dalam penjelasan kakak, semoga nanti menjadi perbaikan di video selanjutnya. Sampai jumpa di bagian kedua untuk penjelasan soal UTBK tahun 2021. Sampai jumpa di video berikutnya.